ini ya sebenarnya mungkin saya himbau juga sama masyarakat kalau bisa ketika ada di tempat atau di desa Bapak Ibu atau ada di kelurahan yang sudah ditetapkan oleh kantor petanahan, baiknya segera mengikuti kegiatan-kegiatan ini untuk membantu kegiatan pemerintah untuk mendaftarkan bidang tanahnya. Nah, kelebihannya apa sih kelebihannya PTSL? Pastinya kan dengan yang biasa kan jalurnya kan. Nah, kalau yang jalur biasa itu yang saya bilang tadi, dia harus mengikuti 3 tahapan itu. Tahapan yang pertama dimulai dari pengukuran, kemudian ada permohonan untuk SK-nya, kemudian ada kegiatan pendaftaran. Dan itu kan harus aktif dari masyarakatnya. Ya, masyarakatnya yang datang ke kantor petanahan. Sementara kalau PTSL kita yang mendatanginnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Pertama-tama teman-teman semuanya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Jihan Artika dari mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Asahan. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Hairanda Alazmi, saya juga dari Fakultas Hukum Universitas Asahan. Baik, teman-teman semuanya, di sini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dari Badan Pertanahan Kabupaten Asahan. Di sini kita bersama Bapak Fahrul Husin Nasution, betul begitu Bapak? Betul. Oke, Bapak sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan. Iya. Bapak juga bersama dengan Bapak Mirwan Rifai sebagai Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Baik, di sini kan kita membahas mengenai pendaftaran tanah. Sebelum itu, Bapak-bapak kan dari BPN. Kami mau tahu nih Pak, apa itu BPN dan kira-kira apa sih tugas atau fungsi dari BPN itu sendiri? Sebenarnya BPN itu kan dimulainya sejak ketentuannya itu dibikin di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ya. Itu. Kemudian itu dulu namanya Agrarian, Direktorat Agraria. Tapi dulu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada tahun 87 ya. 87 itu berubah nama menjadi Badan Pertanahan Nasional. Artinya lepas dari Kementerian Dalam Negeri gitu. Dan sekarang yang 17 28 ya? 2018 ya? 2020 2018 Pak. 18 ya, itu menjadi kementerian ya, Kementerian Agraria itu garis miring Kepala Badan Pertanahan Nasional. Itu tugas-tugasnya tentu ya melaksanakan undang-undang itu, undang-undang yang pertama nomor 5 tahun 1960. Kemudian berikut jajarannya, banyak aturannya lagi, gitu. Oh gitu Pak. Untuk terkait dengan tema yang akan kita bahas hari ini, saya ingin tahu nih Pak, sebenarnya apa itu pendaftaran tanah? Oke. Gitu. Pendaftaran tanah sebenarnya ada di PP 24 ya. PP 24 di pasal 1-nya itu, di ayat 1-nya itu kan sebenarnya pendaftaran tanah itu adalah kegiatan pemerintah untuk mendaftarkan bidang-bidang tanah yang ada di seluruh Indonesia. Pendaftaran itu dilaksanakan secara berkesinambungan gitu. Kemudian artinya setelah berkesinambungan kemudian memberikan informasi terkait kegiatan pertanahan gitu. Nah Pak, kan itu mendaftarkan tanah. Apakah mendaftarkan tanah tersebut bisa menjamin kepastian hukum dalam pendaftaran tersebut? Oh iya. Kalau itu kan ada di di pasal 19 dari Undang-Undang Pokok Agraria. Sebenarnya kan pendaftaran hak itu kan untuk memberikan kepastian, ya. Ada kepastian hukumnya gitu. Ya, nah, kepastian hukum apa misalnya yang diberikan oleh negara kita gitu. Yang pertama mungkin kepastian fisiknya.
fisiknya, kemudian itu sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria itu ya, pasal 19 itu. Kemudian memberikan kepastian terhadap subjeknya, gitu. Jadi ada fisik dan ada subjeknya. Itu sebenarnya kepastian hukumnya, gitu. Kalau begitu Pak, kan kita di sini juga nggak tahu nih gimana cara mendaftarkan tanah itu. Boleh Bapak jelasin Pak bagaimana caranya bagaimana tahapan-tahapan dari pendaftaran tanah itu Pak? Ya, nah makanya sebenarnya kan tadi kan yang kita bilang di pertama itu bahwa itu adalah tugasnya pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah. Jadi tugasnya pemerintah dalam hal ini kan setiap tahun itu biasanya ada program strategis ya, program strategis yang dibuat oleh pemerintah. Tentunya itu punya keterbatasan dalam hal anggaran, gitu. Itu kegiatannya mungkin dulu teman-teman pernah dengar itu namanya PRONA, ya, program strategis, program nasional namanya. Nah, kemudian sejak tahun 2017 itu berubah nama dari PRONA menjadi pendaftaran tanah sistematis lengkap, gitu. Nah, di luar dari mekanisme yang sistematik atau yang tadi kita bilang tugasnya pemerintah di situ, itu kan memang terbatas anggaran ya. Jadi artinya di seluruh Indonesia itu setiap kantor pertaniannya pasti ada program itu, gitu. Tetapi karena keterbatasan anggaran, maka diharapkan masyarakat itu sendiri sebenarnya yang harus ikut membantu pemerintah dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanahnya. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya di kita itu ada SOP-nya sebenarnya. Lihat kan? Ada SOP-nya itu sesuai dengan Perkabannya nomor 1 tahun 2010 gitu. Nah, di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhin, ada kelengkapannya, kemudian bahkan ada estimasi waktunya, gitu. Estimasi waktu untuk kegiatan, misalnya dimulai kan dari kegiatan pengukuran bidang ya, pengukuran bidang. Nah itu persyaratannya tentunya dalam SOP itu ada disebutkan beberapa, salah satu misalnya adalah KTP si pemohon, gitu kan. Kartu keluarganya, kemudian ada SPP TPBB, kemudian kalau di dalam sesuai dengan SOP itu adalah alas hak. Nah, alas hak itu maksudnya adalah bukti kepemilikannya, sesuai dengan KUH Perdata ya. Iya Pak. Kan setiap orang itu harus bisa menghubungkan barangnya dengan dirinya, gitu. Apa penghubungnya, gitu kan. Itulah yang dimaksud mungkin istilahnya dengan alas hak di dalam 1/2010. Kemudian setelah selesai pengukurannya itu fisik ya artinya ya, kepastian fisiknya tadi. Kemudian setelah selesai dilaksanakan fisiknya, maka ada kelanjutannya namanya untuk kegiatan penerbitan surat keputusan atau pendaftaran ya. Kalau dalam rangka itu tentu yang dilibatkan bukan hanya di institusi kementeriannya atau BPN-nya saja, bukan. Di situ ada terlibat dalam susunan panitia itu adalah kepala desa atau lurah. Jadi teman-teman itu tugasnya melaksanakan kegiatan peninjauan lapang bersama kepala desa atau lurah tadi untuk memastikan apa benarkah ini milik dia, gitu kan. Memastikan subjeknya itu, gitu. Setelah dipastikan dia memang yang berhubungan dengan subjek itu, maka dikeluarkanlah surat keputusan itu. Setelah surat keputusan, maka ada kegiatan lanjutan. Berarti ada tahap yang pertama pengukuran, yang kedua adalah permohonan surat keputusan, yang ketiga baru namanya pendaftaran. Pendaftaran itu baru penerbitan tanda bukti haknya. Apa tanda bukti haknya itu adalah sertifikat, gitu. Itu tadi Mbak. Gitu ya Pak. Makasih ya Bapak sebelumnya udah menjawab. Jadi tadi kan Bapak ada bilang PTSL tadi Pak, mengenai PTSL. Itu kan mungkin kita minim informasi nih Pak. Bagaimana caranya masyarakat itu bisa mendapatkan atau mengikuti program itu Pak? Kebetulan gini. Kalau di saat ini saya cerita untuk
di tahun 2023 aja ya, karena ini kan 2023. Nah, kantor pertanahan Kabupaten Asahan itu kita punya targetnya kan 9.718 bidang. Iya. Ya, target untuk yang kita sertifikatkan gitu, untuk S1-nya. Nah, untuk target ini kita tentu menetapkan lokasi gitu. Lokasinya yang kita tunjuk untuk tahun 2023 ini terdiri dari 3 kecamatan, terdiri dari desa lurahnya itu lebih kurang 20 desa dan kelurahan gitu. Dan ini ya sebenarnya mungkin saya himbau juga sama masyarakat kalau bisa ketika ada di tempat atau di desa Bapak Ibu atau ada di kelurahan yang sudah ditetapkan oleh kantor pertanahan, baiknya segera mengikuti kegiatan-kegiatan ini untuk membantu kegiatan pemerintah untuk mendaftarkan bidang tanahnya. Nah, kelebihannya apa sih kelebihannya PTSL? Pastinya kan dengan yang biasa kan jalurnya kan. Nah, kalau yang jalur biasa itu yang saya bilang tadi, dia harus mengikuti 3 tahapan itu. Tahapan yang pertama dimulai dari pengukuran, kemudian ada permohonan untuk SK-nya, kemudian ada kegiatan pendaftaran. Dan itu kan harus aktif dari masyarakatnya, ya, masyarakatnya yang datang ke kantor pertanahan. Sementara kalau PTSL kita yang mendatanginnya, kita yang mendatangin door to door ke masyarakat, gitu. Jadi masyarakat hanya kami yang mendatangin, kami yang menyiapkan belangko permohonan dan segala macamnya. Kemudian kami pun yang akan menyerahkan produknya sampai selesai, gitu. Jadi masyarakat nggak perlu susah-susah lagi atau repot-repot lagi datang ke kantor. Saya kira itu. Oh, artinya itu pihak Bapak yang memilih masyarakatnya, yang memilih siapa yang mendapatkan program itu. Berarti bukan nggak ada bagaimana cara kami sebagai masyarakat untuk mendapatkan itu ya Pak? Iya, enggak, artinya gini, kan kita tiap tahun pindah-pindah sesuai dengan target yang diberikan ya. Artinya kalau tahun ini kita diberikan misalnya 9.718 ya. 9.718 itu kan nggak bisa kita sekaligus semua, nggak bisa. Nah, beda sama Prona dulu. Kalau Prona dulu polanya adalah dia sporadik kan, boleh di mana aja, setiap orang bermohon boleh. Kalau sekarang kan enggak, namanya pun PTSL kan. PTSL itu pendaftaran tanahnya melalui cara sistematis lengkap. Cara sistematis lengkap itu apa misalnya kan? Dia harus satu desa itu tergambar atau satu kelurahan itu harus include di dalam pemetaan kita. Ya, jadi nggak bisa misalnya di luar dari yang PTS di desa yang kita tetapkan nggak bisa lagi gitu. Jadi artinya kita pastikan bahwa kegiatan kita ini memenuhi standar pemetaan satu desa atau satu kelurahan yang lengkap. Jadi satu kelurahan itu ketika kita turun ke sana saat ini, itu nanti akhir 2023 pemetaan kita terkait bidang-bidang tanah di situ akan terinformasi seluruhnya, gitu. Untuk kegiatan PTSL 2023 yang ada di Kabupaten Asahan ini, itu ada di di Desa Karanganyar, kemudian itu di Kecamatan Kisaran Timur. Kemudian di Kecamatan Pulau Bandring itu ada Desa Sidomulyo. Kemudian untuk di Kecamatan Pulau Bandring ada 2 desa, yaitu Perhutaan Silau dan Sukamakmur. Kemudian untuk di Kecamatan Seidadap itu ada 4, yaitu di Kelurahan Pasiran, kemudian Seikamah 1, Seikamah 2, Seialim Hasak. Kemudian kalau untuk di Kecamatan Seikepayang ada 1 desa, yaitu Seijawi-Jawi. Kemudian untuk Kecamatan Rahuning itu ada 3 desa, yaitu Rahuning 1, Rahuning 2. Sedangkan untuk Rawang Panca itu ada 2 desa, yaitu Pondok Bungur dan Rawang Baru. Sedangkan untuk Kecamatan Air Joman ada 3, yaitu Desa Air Joman, Desa Air Joman Baru, kemudian Binjai Serbangan. Dan kemudian kita ada menambahkan 3 desa lagi, yaitu Desa Meranti, Desa Serdang, dan Desa Sei Beluru. Mungkin itu ya, totalnya 20 kelurahan dan desa tadi itu. Kira-kira dari program itu
Udah mulai dari kapan Pak dijalankan? Itu udah dilaksanakan sejak dari awal ya, dari awal dari awal tahun ya. Tapi tahapan-tahapan itu saat ini kita kan sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan di situ, termasuk saat ini kegiatan yang disampaikan Pak Kasih Satu itu ada kegiatan pengukurannya ya, foto udaranya itu, dan pemberkasannya juga sudah berjalan tim yuridisnya. Kira-kira program itu sampai kapan Pak? Tanggal berapa gitu kira-kira? Yang jelas kalau target itu kan namanya program itu kan per tahun anggaran ya. Berarti kita pastikan bahwa tahun ini pasti seluruhnya itu akan diselesaikan sebelum akhir tahun. Mungkin nanti kalau mau ditambahin Pak Mirwan nih yang soal pengukurannya ya, pemetaannya itu. Nah Pak, tadi kan tentang PTSN tadi ada sebuah kuota ataupun batasnya. Iya. Jadi Pak, kalau misalnya di suatu desa itu kan batas pendaftarannya itu melebihi dari PTSN itu, apakah nanti orang Bapak kembali ke desa itu? Kan tadi kalau misalnya udah penuh pindah ke desa lain gitu ya? Ya, mungkin untuk tahun ini ya, tahun ini kan kita karena udah tersusun ya target. Iya Pak. Jadi pada saat kita menerima target itu kan kita udah berencana dulu nih. Iya Pak. Ya lebih kurangnya di sini gitu kan. Dan kita punya kita ambil dulu dari istilahnya, kita perkirakan bidang yang ada di situ. Dari mana ngambil bidangnya? Tentu kita menggunakan citra satelit ya. Citra satelit kita bisa memperkirakan jumlah bidang di situ. Mungkin ada beberapa teman-teman juga mungkin yang dia bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk minjam itu. Pemerintah daerah kan juga punya peta desa atau kelurahan itu yang untuk dibuatkan SPP TPBB ya. Iya Pak. Atau peta PBB dulu. Nah itu kan juga jumlah bidang-bidangnya dapat di situ. Perkiraan jumlah dulu. Nanti setelah kami turun, itu udah nggak perkiraan lagi, udah bisa pasti jumlahnya, gitu. Nah soal pendaftaran tadi kan itu tentang pendaftaran, masih banyak sertifikat yang ganda dalam suatu daerah karena mungkin karena salah pendaftaran atau gimana itu Pak? Ya, kalau yang ganda itu gini ya, sebenarnya umumnya yang ganda itu kan ada penerbitan pada masa dulu. Iya Pak. Mungkin ketidakpemahamannya masyarakat ya. Sebenarnya kan gini, setelah ada penerbitan sertifikat itu kan sebenarnya jual beli itu kan memang udah ditentuin. Ya nggak boleh lagi misalnya saya punya sertifikat, terus ketika saya mau jual ke pihak lain, saya jualnya hanya di bawah tangan, ya kan, atau di kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual, nggak bisa gitu. Iya. Karena kalau sertifikat ini baiknya itu dia tetap harus dilakukan kalau sesuai ketentuan itu kan di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Iya Pak. Ya, jadi dicatatkan oleh PPAT-nya, dibuatkan dalam satu akta, kemudian dilaporkan atau dilaksanakan dilaksanakan perubahan namanya, balik namanya. Jadi dari si A pada si B dasarnya akta jual beli PPAT. Nah, kalau yang bias-bias seperti itu mungkin bisa 10 kali, 3 kali perubahan gitu tanpa ada pemberitahuan ke kita. Ketika nanti datang lagi yang pemilik terakhir untuk mensertifikatkan, itu kan bisa terjadi. Iya. Ya, karena dia nggak tahu bahwa sebelumnya itu ada sertifikat gitu. Sehingga yang sangat dirugikan adalah pihak yang terakhir nantinya gitu. Tapi itu cerita ketika sertifikat pada masa yang tahun 60, 70, 80 ya. Sejak 2010 itu kan kita udah pakai database. Database ya. Artinya kalau yang udah pakai database itu kemungkinannya jarang. Karena datanya udah disimpan di dalam satu database itu namanya KKP. Gitu. Jadi Pak, kira-kira dari pihak BPN apa ada usaha untuk menghindari hal tersebut? Salah satunya sekarang ini dengan kegiatan PTSL ini, pemetaan lengkap itu kan diharapkan kan mengambil data informasi bidang tanah dulu. Iya Pak. Ya kan, cita-citanya pemerintah kan, atau cita-cita Pak Presiden saat ini kan 2024 itu diharapkan kan seluruh bidang tanah itu kan harusnya sudah terdaftar semua ya. Terdaftar dalam arti paling tidak, kalaupun nggak menjadi hak juga paling tidak informasi bidang tanah itu sudah ada gitu. Gini Pak, kira-kira ada nggak resiko atau kelemahan
ya dari pendaftaran tanah yang perlu kita waspadai gitu Pak sebagai masyarakat. Yang perlu diwaspadai. Iya. Sebenarnya Pak, kalau dari sisi pendaftarannya nggak ada kelemahannya, pastinya nggak ada kelemahan. Yang punya kelemahan itu justru yang punya tanah kebanyakan. Makanya saya minta kepada masyarakat supaya jangan jadi lemah kepemilikan bidang tanahnya. Harusnya bidang-bidang tanah itu dibuat tanda batasnya atau dibuat patok-patoknya dan dijaga itu tanda batas bidang tanahnya atau patoknya. Jangan sampai nanti ada penguasaan oleh pihak-pihak lain sebenarnya. Nah Pak, kira-kira apa kendala BPN ini di lapangan tentang pendaftaran tanah agar masyarakat mungkin bisa mengurangi dan meminimalisir masalah tersebut? Ya, mungkin sekarang ya yang kita jumpain di lapangan ya, yang kita jumpain di lapangan pada saat kita misalnya sosialisasi atau kita melaksanakan penyuluhan itu kan memang masyarakat banyak yang tidak tahu manfaatnya sebenarnya ya. Yep. Artinya kita sampaikan tentu kita sampaikan manfaatnya, tapi masyarakat beranggapan bahwa dengan diterbitkannya sertifikat terhadap bidang tanah masyarakat itu, dia akan menganggap bahwa nanti ini akan kena pajak, kemudian susah untuk dilaksanakan perubahan-perubahan data seperti tadi misalnya balik nama atau berubah nama menjadi waris misalnya kan salah satu yang meninggal. Nah, sebenarnya tidak ada yang susah sebenarnya, apalagi sekarang kita kan sudah menggunakan teknologi ya. Intinya dari kementerian juga mendorong hal itu jadi permudah. Sekarang contohnya banyak kegiatan kita yang sudah bisa dilakukan secara online. Misalnya tentang pengecekan sertifikat itu bisa dilaksanakan secara online. Kemudian Roya itu juga udah bisa dengan online. Termasuk pemasangan hak tanggungan juga udah bisa tanpa orangnya juga hadir di kita kan, udah dilaksanakan secara online. Nah, keuntungannya punya sertifikat apa misalnya? Itu yang kita pastikan kepemilikan fisik dan subjeknya itu kan jadi benar gitu ya. Datanya juga jadi sudah pasti kan sebenarnya. Kepastian hukumnya itu kan udah ada ya kan antara fisik dan subjeknya. Nah, kedua dipastikan saat ini kalau dia sudah terbit sertifikatnya di situ, itu sampai kapanpun tidak akan pernah hilang, ya. Artinya hilang itu hilang dari database kita saat ini, gitu. Jadi lebih banyak keuntungannya daripada apa yang diperkirakan oleh masyarakat banyak sekarang. Pajak naik nggak ada itu, pasti nggak ada, gitu, ya. Gini. Kalau untuk Bapak Mirwan sendiri nih, Bapak kan sebagai Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kira-kira tugas Bapak sebagai Kepala Seksi Survei dan Pemetaan itu bagaimana? Tugasnya itu yaitu sekarang itu sejak hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja Pak ya. Jadi ada perubahan paradigma. Jadi yang dulunya pelaksanaan pengukuran itu bidang per bidang, sekarang itu Pak Presiden kita itu mengharapkan bagaimana bisa tercipta one map policy, kebijakan satu peta. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Kantor, dalam rangka mencapai kebijakan satu peta itu, nah sumbangsi pertanahan BPN dalam artian itu, yaitu didukung dari kegiatan PTSL tadi, pemetaan secara lengkap, ya kan Pak Kakan. Pemetaan secara lengkap tadi sudah disampaikan Pak Kakan bahwa sejak tahun 2017, yang ditargetkan se-Indonesia itu bisa selesai di 2024, sepertinya harus diubah metodenya bahkan. Nah, metodenya itu saat ini sudah dilakukan percepatan. Nah, yang dulunya dulu itu bagaimana cepat itu teknologinya. Jadi dulu itu mengukur pakai medban atau meteran, supaya cepat dipakailah namanya geodetik atau CORS. CORS itu adalah pengukuran titik dengan alat melalui satelit. Cuman itu pun tidak cepat karena ada keterbatasan menjangkau wilayah-wilayah yang rapat. Nah, sekarang itu metodenya berubah dengan cara fotogrametris. Fotogrametris itu adalah pengukuran di mana objek yang diukur itu melalui foto udara. Nah, jadi foto udara itu dilakukan pemetaan bidang per bidang dalam rangka percepatan. Apabila dia ingin mendaftarkan bidangnya,
nanti di dalam setiap objek itu sekarang izin bahkan sudah diletakkan toleransi di dalam tiap bidang yang akan dipetakan. Dan dalam rangka tadi disampaikan terhadap tumpang tindih memang ada beberapa hal. Jadi sekarang itu sudah ada teori baru izin bagakan dalam rangka block adjustment. Block adjustment itu bagaimana merata-ratakan terhadap kesalahan dari produk yang sebelumnya. Tapi itu kesalahan yang terjadi karena metode, bukan karena informasi yang salah. Jadi tumpang tindih tadi bisa terjadi karena juga informasi yang salah. Misalnya si A menunjuk lokasi tertentu di posisi F, si B juga menunjuk lokasi tertentu di lokasi F juga. Nah itu informasi yang salah. Yang dimaksud dengan adjustment tadi, perata-rataan tadi adalah bahwa dengan metode tertentu toleransinya ada. Itu diperkenankan, kira-kira begitu. Jadi pada prinsipnya tugas-tugas kami di lingkungan pertanahan itu ada 3, itu adalah pengukuran kadastral, pengukuran pemetaan dasar, sama pengukuran tematik. Di bawah Undang-Undang Geospasial 28/2009. Ya, baik Pak. Jadi kan pasti sebelum-sebelumnya ada banyak yang terjadi sengketa-sengketa mengenai pengukuran atau pemetaan itu. Setelah ada banyak perubahannya metode-metode atau cara-cara pengukuran itu, apakah sengketa-sengketa itu juga terminimalisir terjadi gitu Pak? Izin mengatakan tadi bahwa disampaikan kesalahan itu bisa banyak faktor, tapi saya mengelompokkan ke dalam tiga kemungkinan. Pertama itu fisiknya kita uji dulu antara data yang di kantor dengan data yang di lapangan. Nah, apa yang didapat? Yang didapat misalnya dia di kantor dan di lapangan sama. Berarti peluang kesalahannya itu adalah informasi yang salah. Jadi begini, kalau pengukuran itu adalah bagaimana mengidentifikasi objek di lapangan. Produknya adalah peta. Peta itu adalah bagaimana sesuatu itu divisualisasikan di dalam media tertentu. Nah, objek yang divisualisasikan di dalam bidang tertentu itu, itulah yang bisa kita lihat, oh ini tumpang tindih. Nah, di petanya kelihatan tumpang tindih, tapi belum tentu di lapangannya sudah pasti tumpang tindih. Nah, jadi kita pastikan dulu, benar di peta memang tumpang tindih, di lapangan benar nggak tumpang tindih. Nah, kalau dua-dua benar tumpang tindih, baru kita cek informasi berikutnya. Apakah ada orang yang memberikan informasi yang sama? Misalnya si A memohon lokasi yang sama, si B juga memohon lokasi yang sama. Nah, itu berarti input ke dalam BPN-nya yang sudah salah duluan. Nah, mekanisme terhadap terjadinya tumpang tindih itu nanti diatur lagi lebih lanjut di bagian sengketa. Dalam artian bisa melalui pembatalan sertifikat atau dikoreksi melalui pelepasan sebagian. Itu nanti kembali kepada masyarakatnya terhadap objek yang memang dipastikan. Tapi kami tidak memastikan bahwa itu benar-benar. Karena nanti ada lagi karena metodenya yang salah. Nah, kalau metodenya yang salah, bisa saja salah catat misalnya. Itu bisa langsung dikoreksi. Kira-kira begitu gambaran momen dari apa yang Kenapa? Misalnya begini Pak, misalnya si A mempunyai tanah sekitar 2 hektar dan si B 3 hektar. Namun yang punya si B ini dia cuman 1 hektar, enggak 3 hektar. Jadi pas lagi pemetaan itu kan jadinya dia rugi si B ini. Itu menurut Bapak itu gimana cara masyarakat meminimalisir itu? Ya. Jadi begini masalah luas itu. Kadang-kadang inti dari apa yang didaftarkan secara fisik itu adalah patok. Nah, masyarakat itu bukan melihat patok, tapi melihat surat tanah. Iya. Jadi yang diukur adalah surat tanah. Itu kurang tepat. Sebenarnya yang diukur adalah bidang tanah yang disepakati tanda batasnya. Bidang tanah yang disepakati tanda batasnya itu dituangkan di dalam surat. Nah, dokumen surat itulah yang mencerminkan apa yang disepakati tadi. Nah, apabila masyarakat si pembeli ini berasumsi terhadap luasan tadi, memang nanti ada kemungkinan terjadi perbedaan luas. Perbedaan luas itu bisa terjadi karena metodenya. Misalnya begini, terhadap kewenangan dalam rangka melakukan pengukuran bidang tanah, itu memang sudah ditunjuk Badan Pertanahan Nasional. Dalam artian seksinya survei pengukuran. Jadi teman-teman misalnya ada, tidak disalahkan juga seseorang melakukan pengukuran, tapi legitimasi terhadap apa yang diukur, itu yang penting. Karena yang perlu dilegitimasi adalah
caranya, orangnya. Karena di kami juga orang-orang yang bisa turun itu dia harus punya lisensi izin menggunakan kan. Kemudian ada juga penugasan, baru dia berkenan untuk dilakukan pengukuran. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, nah itu tidak bisa dijadikan dasar. Tapi pada intinya kami juga tidak menyalahkan terhadap produk-produk yang ada, tapi nanti mekanismenya di BPN nanti punya sistem sendiri dalam rangka menentukan kepastian itu. Dari sekian banyak nih penjelasan bapak-bapak mengenai betapa pentingnya mendaftarkan tanah itu. Jadi Pak, kira-kira apa konsekuensi hukumnya jika tanah itu tidak didaftarkan atau kepemilikannya tidak jelas? Ya, saya kira seperti penjelasan kita tadi ya. Artinya kalau dia memang punya kepemilikan tanah tetapi nggak mau mendaftarkan atau nggak menjaga tanahnya, itu kemungkinan yang bisa dimainkan oleh mafia-mafia tanah ya. Artinya mafia tanah itu kan dia memang selalu melihat kesempatan ya. Kesempatan dalam mana tanah ini nggak dikuasain, nggak ada dilihat nggak ada kepemilikannya, sehingga dia dengan mudah membuat surat-surat yang dibuat secara legalitas gitu. Jadi ya memang dengan sangat mudah itu akan bisa dikuasain oleh pihak lain gitu. Kerugiannya di masyarakat itu sendiri, betul gitu? Iya. Kira-kira apa nih solusi dari Bapak untuk masyarakat mengenai pendaftaran tanah? Solusi atau upaya dari Bapak sebagai Kepala BPN kepada masyarakat mengenai pendaftaran tanah itu? Kalau saya kira solusinya kalau memang masyarakat punya bidang tanah yang mungkin saat ini belum difungsikan secara maksimal bidang tanah itu, pastinya tetap dijaga bidang tanahnya, dipasang tanda batas bidang tanahnya. Saya kira kalau itu sudah dilakukan, mungkin lebih baiknya jika itu didaftarkan di kantor pertanahan Kabupaten Asahan, saya kira. Gitu. Kalau dari Bapak sendiri, kira-kira apa itu Pak solusinya? Seperti yang disampaikan tadi, memang pada prinsipnya harus ada 3 yang tertib. Tadi secara fisik disampaikan Pak Kakan bahwa terpasang tanda batas. Tertib yuridisnya tadi disampaikan Pak Kepala Kantor bahwa ada hubungan hukum antara subjek dengan tanahnya dalam bentuk dokumen-dokumen yang tercatat dengan baik. Dan tertib administrasi bahwa itu mungkin dapat legalisasi dari kantor pertanahan atau surat-surat itu sesuai dengan peruntukan atau penunjukannya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas waktu dan ilmunya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya mengenai pendaftaran tanah. Baik, saya Jihan Artika. Saya Hairanda Alazmi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.